kecuali Allah dan pertolongannya. Seorang pemuda yang berasal dari Jawa tersesat di Thailand dengan keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dan mendapatkan perlakuan yang tak manusiawi dari beberapa orang yang memiliki kelainan. Pemuda ini dibuang di persawahan hanya berbalut baju dan celana yang sudah lusuh dan berantakan tanpa dokumen dan uang sepeser pun. Dia hampir tak memiliki semangat untuk hidup lagi kala itu. Namun ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya. Di sela keputusasaannya itu, pemuda ini mendapati kejadian yang sangat susah diterima dengan akal sehat bagi kita semua. Ketika dia sudah mulai putus asa untuk kembali ke Indonesia karena dia tak memiliki dokumen, uang, bahkan dia tak bisa berbahasa Thailand sama sekali. Ditambah saat itu hujan deras mengguyur dan dia hanya bisa berteduh di gubuk yang berada di tengah sawah. Secara fisik dan akal, dia tak akan bisa kembali ke Indonesia lagi karena permasalahan uang, dokumen, bahasa, dan lain sebagainya. Namun di dalam hati pemuda ini masih ada iman. Ya, dia masih kuat menjaga iman dan percaya bahwa dia masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai bumi ini. Di saat itu pula, secara tiba-tiba muncul seorang kakek tua di sampingnya. Beliau tersenyum dan mengucapkan salam kepadanya. Sontak pemuda itu kaget karena ada orang Islam yang tiba-tiba datang. Dia hanya menjawab salam dengan terbata-bata dan gemetar. Beberapa saat, kakek itu memberikan beberapa nasihat dengan menggunakan bahasa Jawa. Hal yang susah diterima akal sehat ketika di negara Thailand ada orang Jawa yang tiba-tiba datang dan menolongnya. Setelah memberikan nasihat dan menyuruh pemuda itu untuk bertaubat, sang kakek memberikan bungkusan kertas dan menyuruh pemuda ini menemui seseorang di sebuah gereja di dekat kota sebelah. Dan kakek ini berkata bahwa orang itu akan menolongnya pulang ke tanah air. Entah semangat apa yang datang, pemuda ini segera meneruskan berjalan kaki menuju ke kota yang dimaksud dengan jarak berpuluh-puluh kilometer dengan keadaan yang mengenaskan karena kesakitan, kelelahan, kelaparan, dan hampir putus asa. Baru beberapa langkah pemuda ini beranjak dari gubuk tadi. Dia menoleh ke belakang dan ternyata kakek yang tadi menolongnya sudah menghilang entah kemana. Dan hal itu membuat pemuda ini heran dan semakin bingung. Setelah berjuang dengan sisa tenaga dan semangatnya, akhirnya pemuda itu menemukan orang yang dimaksud dan memberikan bungkusan kertas itu kepadanya. Dan entah kenapa orang yang dimaksud itu hanya tersenyum dan segera menolong pemuda ini. Beberapa hari kemudian, pemuda ini dirawat di dalam gereja itu, diberikan makan dan minum hingga dia sehat dan sembuh dari sakit dan lelah yang sudah dia rasakan. Setelah itu pemuda ini diajak untuk pulang ke tanah air dengan cara yang bisa dibilang ajaib karena pemuda ini tak memiliki dokumen ataupun paspor. Dia tinggal mengikuti orang itu dan akhirnya naik pesawat. Setelah sampai di tanah air, pemuda ini kemudian baru berani bertanya kepada orang yang menolongnya. Dan tak lupa dia menanyakan juga ke perihal kakek tua yang sebelumnya menolongnya. Orang itu kemudian menceritakan bahwasannya kakek itu adalah waliullah yang diutus Allah untuk menolongnya. Dan yang membuat pemuda ini semakin kaget lagi, ternyata orang yang menolongnya ini dan ditemui di sebuah gereja merupakan muslim. Ya, dia mu'allaq dan kakek tua itu pula yang menolongnya di kala kebimbangan hatinya dulu kala di Yerusalem. Sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dan dia bisa menolong hambanya dengan cara apapun, bahkan yang tak pernah terpikirkan sama sekali.
Seperti kisah pemuda ini yang bertemu dengan waliullah, seorang kakek tua yang berbahasa Jawa berada di Thailand, memberikan banyak nasihat dan menolongnya, dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta ini. Sungguh kecilnya kita, hambanya, yang terkadang sombong dan melupakannya. Demikianlah kisah kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.